terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sebagian kecil firman Tuhan, kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang berada dalam surga, saat ini ya Tuhan kami akan merasa-rasakan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, berfirmanlah karena hamba-Mu siap mendengar. Pakailah hamba-Mu yang Engkau pilih untuk menyampaikan firman ini, karuniakan dengan Roh Kudus-Mu sehingga apa yang disampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Karunia kami ya Tuhan sehingga kami mampu mengerti, memahami dan nantinya kami melakukannya, mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menerima sebagian kecil firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Kita akan membacanya dari kitab Mazmur 100 yang demikian firman Tuhan.
pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang berbahagia adalah bagi kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan saat ini kita mengambil tema pujilah Tuhan selalu. Remaja sama halnya dengan orang tua, tentunya di dalam kehidupannya terdapat pergumulan. Baik itu di keluarga, di lingkungan masyarakat, di sekolah ataupun di komunitas-komunitasnya. Ada berbagai masalah, berbagai hal yang mungkin ada atau hadir dalam kehidupannya. Mulai dari perundungan, kemudian persahabatan, masalah di sekolah, di keluarga, pertentangan pendapat dengan keluarga, dengan teman, dan sebagainya. Ini dialami oleh remaja. Artinya bahwa yang menjadi pergumulan hidup itu tidak hanya dialami oleh orang tua, tetapi juga dialami oleh remaja. Firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan, selalu mengungkapkan pujian kepada Tuhan dalam segala hal. Tidak hanya ketika kita merasa gembira, suka, senang, pujian kita lebih dibandingkan tatkala kita sedang sedih ataupun dirundung masalah. Segala hal, segala kondisi kita tetap harus memuji Tuhan dengan kesungguhan hati. Inilah yang ingin kita lakukan bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu memberikan pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dari kitab Mazmur 100 saat ini mengingatkan kepada kita untuk selalu punya gairah, punya semangat untuk memuji Tuhan dalam segala kondisi. Bahkan digambarkan pada kitab Mazmur ini, sebelum memasuki tempat beribadah, sebelum memasuki gereja, hati kita sudah kita siapkan untuk memuji Tuhan. Untuk dengan penuh sukacita memuji Tuhan sebelum masuk ruang atau tempat beribadah. Kita sudah harus menyiapkan hati kita dengan pujian kepada Tuhan. Tidak zamannya lagi, seandainya kita ingin beribadah, memilih tempat yang paling belakang. Asik sendiri, ketika ada firman Tuhan oleh pengkhotbah, kita melakukan aktivitas, kurang konsentrasi mendengarkan, dan ketika ibadah itu usai, buru-buru kita keluar dari tempat ibadah dengan alasan males lah kalau berdesak-desakan.
Sudah bukan musimnya lagi. Sebagai anak-anak Tuhan, semangat, gairah untuk memuji Tuhan itu sudah harus ada sebelum kita beribadah. Paling enggak seperti itu. Karena ini perintah dari Tuhan seperti yang tertera dalam kitab Mazmur 100. Maka kalau gairah itu sudah ada sebelum kita masuk ke gereja, ke tempat ibadah, maka ketika kita mengikuti ibadah, semangat gairah itu akan semakin memuncak. Tekun mendengarkan firman Tuhan, dengan penuh sukacita memuji Tuhan melalui nyanyian-nyanyian pujian, itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan ketika kita sudah mengakhiri ibadah pun, ketika kita keluar dari tempat ibadah pun, semangat untuk memuji Tuhan itu selalu ada, selalu hidup dalam jiwa kita. Ada berbagai cara untuk memuji Tuhan. Pujilah, ini kalau kita ambil maknanya dari kamus bahasa, kata puji itu berarti pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan atau keunggulan sesuatu. Kalau diberi akhiran lah, maka bisa saja kita mengartikannya sebagai ungkapkan pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan Tuhan. Jika pujian itu kita tunjukkan kepada Tuhan, pujilah Tuhan, ungkapkan pengakuan, penghargaan yang tulus. Dalam kitab Mazmur pun ada tertulis, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Maka ungkapan-ungkapan pujian itu tidak hanya cukup pada lahiriah saja. Kita menyanyi, memuji Tuhan dengan sukacita, gembira, semangat, tetapi hati kita tidak mengikuti hal yang sama juga tidak diperkenankan oleh Tuhan. Salah satu bentuk pujian kepada Tuhan adalah dengan nyanyian. Tetapi pujian itu juga bisa dilakukan dalam berbagai hal. Karena kita mengagungkan Tuhan, memuji nama Tuhan. Maka ungkapkanlah itu dalam setiap kehidupan kita. Setiap tutur kata kita, setiap perbuatan kita mencerminkan pujian kepada Tuhan. Satu hal yang mungkin menjadi PR bagi kita, misalnya saja kita diminta untuk melayani dalam berbagai hal. Sebagai tim multimedia, sebagai anggota tim musik, sebagai apapun bentuk-bentuk pelayanan kepada Tuhan, lakukanlah, ungkapkanlah itu dengan tulus. Tanpa embel-embel, aku mau melayani kalau, itu tidak boleh. Siapapun, dimanapun, kapanpun, ungkapkanlah pujian kita, pelayanan kita kepada Tuhan. Selamat melayani, selamat mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan firman yang baru saja kita baca. Kita akan kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang agung, terpujilah Engkau Allah yang maha mulia. Kami telah menerima firman-Mu, merasa-rasakannya. Berkatilah ya Tuhan, sehingga kami mampu mengungkapkan pujian itu dalam segala kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk GKJ Pengging secara keseluruhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Pengging, berkatilah, naungi dengan kasih-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, majelis, komisi, maupun panitia-panitia yang ada. Kiranya juga Tuhan berkati, Tuhan berikan karunia Roh Kudus sehingga semuanya bentuk pelayanannya sesuai dengan kehendak-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-jemaat muda-Mu di GKJ Pengging, kiranya juga Tuhan berkati, selalu Tuhan berikan
gairah, rasa semangat untuk selalu melayani dalam berbagai hal. Tuhan, kami akan mengakhiri renungan pada saat ini. Kami akan menjalani kehidupan kami sehari-hari, kami serahkan kehidupan kami hanya dalam naungan kasih-Mu. Ampuni ya Tuhan, jika di dalam kami menerima firman-Mu ini terdapat dosa serta kesalahan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan selalu memuji-Mu. Amin. Dibanding dengan kasih